Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala 'azza man qala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemerhati Roja TV dan para pendengar radio Roja dimanapun Anda berada, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberi kita kesehatan, memberi kita penjagaan, dan tentunya yang terpenting adalah meneguhkan hati kita di atas ketaatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa sekalian, di kajian lalu kita telah bahas terkait dengan tiupan sangkakala yang pertama, dengan hal-hal yang pembahasan yang terkait dengan ini semua. Kemudian ikhwah rahimahullah wa iyyakum, setelah sangkakala pertama dan kejadian-kejadian terkait dengan itu semua, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan perintahkan malaikat Israfil untuk meniupkan sangkakala yang kedua. Dalam sebuah hadis yang telah kita bacakan, antara sangkakala yang pertama dengan sangkakala yang kedua itu waktunya 40. Hanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang meriwayatkan hadis ini, beliau tak menentukan, tak menyebutkan apakah 40 hari atau 40 bulan atau 40 tahun. Yang jelas di dalam hadis yaitu 40. Ditiupkannya sangkakala pertama dan kedua ini termasuk dalam perjalanan kita setelah kematian. Siapa saja manusianya, dia pasti akan melewati perjalanan ini. Dia akan melewati fase-fase seperti ini. Sebagaimana yang sudah kita beritakan bahwasanya kita sudah masuk pada pembahasan di kitab Qiyamatul Kubro. Adapun Sughra sudah kita bahas dan kita ambil hanya sampai di alam barzakh. Adapun mengenai tanda-tanda hari kiamat kita nggak bahas, karena itu bukan perjalanan, ya. Itu kondisi alam pada saat itu. Setelah alam barzakh, ya tentunya hari kiamat, ya dengan adanya tiupan sangkakala. Makanya kita lanjutkan dari kitab Qiyamatul Kubro, karena sangat terkait sekali dengan perjalanan manusia setelah kematian. Baik. Kembali kita pada kitab, ya, di mana setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala meniupkan sangkakala yang kedua, apa yang terjadi? Ikhwah mengingatkan kembali bahwasanya ini adalah masalah gaib. Ini masalah gaib, dan
kisah-kisah yang terkait tentang masalah ini hanya bisa kita infokan, hanya bisa kita ambil sumbernya dari Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena di sini tidak ada ijtihad. Di sini hanya sikap kita terhadap masalah ini, sami'na ya wa amanna. Sami'na wa amanna. Demikian ikhwah. Baik. Kita masuk pada pasal yang ketiga, al-ba'tsu wan nusyur. Al-ba'tsu artinya lebih kurang sama dengan nusyur, atau bahasa kita sinonim. Ya. Artinya hari berbangkit. Berbangkitnya. Sebenarnya kalau kita pisah antara al-ba'tsu wan nusyur, masing-masing punya makna sendiri-sendiri. Ya. Kalau ba'tsu itu utusan, kalau nusyur seperti kalau kita katakan kita menjemur pakaian, kita bentangkan, itu nasyar namanya. Ya. Secara lafziyah masing-masing bahasa ini, baik yang al-ba'tsu maupun an-nusyur, ini punya arti masing-masing. Tetapi kedua lafaz ini digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengungkapkan tentang di mana hari tersebut bangkitnya manusia. Sama maknanya, hanya dengan dua lafaz yang berbeda. Al-muradu bil ba'thi al-mi'adu al-jusmaniyu. Yang dimaksud dengan bil ba'thi yaitu hari berbangkit, yaitu bangkitnya jasad-jasad manusia. Wa ihya'ul ibadi fi yaumi al-mi'ad. Dan dihidupkannya kembali para hamba di hari kiamat. Wan nusyuru muradifun lil ba'thi fil ma'na. Adapun nusyur maknanya mirip dengan al-ba'ts. Jadi sama-sama ya kita artikanlah berbangkit. Nah, begitu. Baik al-ba'tsu maupun nusyur berbangkit. Kemudian ikhwah rahimahullahikum. Yuqalu nasyaral mayyitu nusyuran. Orang Arab mengatakan nasyara al-mayyitu nusyuran idza 'asya ba'dal maut. Dikatakan nasyara al-mayyitu mayat nusyuran. Itu mayat itu ya dikatakan nasyaral mayyit nusyuran artinya bangkitlah mayat tersebut. Wa ansyarahullahu ahyahu. Kalau dikatakan ansyarahullah artinya Allah menghidupkannya. Demikian ikhwah rahimahullahi. Fa idza sya'al haqqu tabaraka ta'ala i'adatal ibadi wa ihya'ihim i'adatal 'abdi wa ihya'ahum amara Israfila wa nafakha fis sur fata'udul arwaha ilal ajsami ila ajsadi wa yaqumun nas li rabbil alamin. Apabila Allah Subhanahu wa taala ingin mengembalikan hamba, ingin menghidupkan kembali hamba-hambanya yang sudah mati, maka Allah perintahkan malaikat Israfil untuk meniupkan sangkakala. Ini sangkakala yang kedua. Ya, ini sangkakala yang kedua. Maka ruh manusia itu kembali ke jasad-jasad mereka. Ruh manusia kembali ke jasad mereka. Hanya nanti muncul pertanyaan. Itu jasadnya bagaimana? Apakah ruh masuk ke salah satu jasad, kemudian setelah itu barulah kembali menyatu jasad-jasad manusia yang sudah berserakan, yang sudah menjadi tanah menyatu, ataukah jasad ini menyatu lebih dahulu baru kemudian kembali ruh? Nah, itu. Ya ini kan perlu penjelasan. Yang mekanisme yang bagaimana ini? Ya apapun mekanismenya, yang terpenting ada dalilnya, ada datanya. Demikian ikhwan. Harus ada data yang valid. Kita nggak bisa katakan bahwasanya jasadnya dahulu Allah ciptakan, baru kemudian datang ruh ditiupkan roh, atau ruhnya dulu masuk ke salah satu jasad kepingan badan manusia, baru kemudian setelah itu maka sedikit demi sedikit terciptalah kembali manusia. Demikian ikhwan. Mekanismenya disebutkan oleh Rasulullah SAW.
Baik, fata'udul arwaha ilal ajsad, maka kembalilah roh-roh itu ke jasad mereka masing-masing. Ya, sebagaimana kita ketahui, satu roh satu jasad. Ya, nggak ada yang satu roh tiga jasad, nggak. Satu roh satu jasad. Maka manusia pun bangkit dan menuju Allah Subhanahu wa taala untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ini hari yang sangat dahsyat. Allah Subhanahu wa taala firman dalam surat Zumar ayat 68. Wa nufikha fis suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ard illa man sya'allah. Maka ditiupkanlah sangkakala, maka bermatianlah siapa saja yang di langit dan yang bumi, dan yang di bumi kecuali yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah kita kaji di makna ini, ya. Sudah kita jelaskan secara rinci di kajian lalu. Termasuk illa man sya'allah, kecuali yang Allah kehendaki. Siapa yang dimaksud dengan yang dikehendaki, yang dimana dia tidak termasuk dalam kategori orang yang mati di saat ditiupkannya sangkakala. Tsumma nufikha fihi ukhra, kemudian ditiupkan lagi sangkakala untuk yang kedua kalinya, fa idahum qiyamun yanzurun, dan mereka pun manusia bangkit dan menunggu. Menunggu apa ini? Ya, menunggu persidangan Allah Subhanahu wa taala, menunggu perintah selanjutnya. Faqad haddatsana al-haqqu tabaraka ta'ala an masyhadil ba'tsil ajibil gharibi. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menceritakan kepada kita bagaimana kondisi hari berbangkit yang sangat mengherankan, ya, yang sangat mengherakan, yang sangat aneh. Faqala, Allah berfirman, wa nufikha fis suri fa idahum minal ajdati ila rabbihim yansilun. Maka ditiupkanlah sangkakala dan mereka pun akan bangkit. Berarti kalau sudah ditiupkan sangkakala mereka bangkit, berarti ini sangkakala yang kedua. Ingat ikhwah, di kajian lalu telah kita bahas sangkakala yang pertama itu, maka setelah ditiupkan kematianlah semua. Sangkakala yang kedua itu untuk menghidupkan kembali. Nah, demikian ikhwah. Jadi di sini kemudian ditiuplah sangkakala yang kedua, fa idzahum minal ajdati ila rabbihim yansilun. Maka mereka pun bangkit dari kuburan-kuburan mereka dan mereka menuju menghadap Allah. Ya. Idza ila rabbihim yansilun, mereka bangkit dan berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala, menghadap Allah Subhanahu wa taala semuanya, ikhwah. Dari manusia yang dibangkitkan Allah dari sudut-sudut tempat, semuanya akan menuju Allah Subhanahu wa taala dan berkumpul di satu tempat. Demikian. Yang suka dan tidak suka, mau tidak mau, dia tetap akan datang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian ikhwan. Ya. Itu sudah otomatis. Sudah otomatis. Nggak ada yang mengatakan, aduh saya nggak mau menghadap Allah. Nggak bisa. Semua akan datang. Suka tidak suka, cinta tidak cinta, tetap akan datang mengikuti perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian, in kanat illa sayhatan wahidah fa idahum jami'un ladaina muhdarun. Ketika dengan satu teriakan, maka semua mereka hadir di hadapan kami. Artinya, tadi kan ikhwah, perhatikan ini urutannya. Allah Subhanahu wa taala perintahkan malaikat Israfil meniup sangkakala, bangkitlah ya manusia-manusia, dan mereka pun menunggu. Menunggu apa nih? Menunggu perintah. Ketika keluar satu teriakan, itu perintah. Dengan satu teriakan itu, maka berbondong-bondonglah manusia menuju menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Surat Yasin ayat 51 dan 53. Dan mari kita renungkan, kita salah seorang dari mereka itu. Saya, mereka, dan Anda para pemirsa, termasuk pasti ada di saat-saat seperti itu. Pasti termasuk salah seorang dari kondisi, dari pemandangan seperti ini. Tidak ada seorang pun di antara kita yang lepas dari kisah ini.
Ketika bangkit, kita pasti ada di sana. Ketika menunggu, kita termasuk salah seorang yang menunggu. Ketika mendengar teriakan, ada perintah untuk menuju Allah, kita termasuk salah seorang, dan itu pasti. Kita termasuk salah seorang yang akan berjalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkumpul di setempat, dan itu pasti dan pasti. Itulah perjalanan kita, ikhwah. Ya, perjalanan manusia di akhirat. Wa qad ja'atil ahaditsu mukhbiratan bi annahu yasbiqul nafkhatul thaniyah bis-suri nuzulal ma' minas sama'. Dan sebagaimana dalam hadis-hadis yang sahih bahwasanya setelah ditiupkannya sangkakala, sebelum ditiupkannya sangkakala yang kedua, itu ada turun hujan. Jadi ikhwah, begini. Ditiupkannya sangkakala pertama, bermatianlah semua, ya. Kemudian sebelum ditiupkannya sangkakala kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan hujan terlebih dahulu. Ya, Allah turunkan hujan terlebih dahulu. Saya ulangi bacaannya. Wa qad ja'atil ahaditsu mukhbiratan bi annahu yasbiqun nafkhatu tsaniyatu fis suri nuzula ma'i minas sama. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis-hadis bahwasanya sebelum ditiupkannya sangkakala yang kedua, ada turun air dari langit atau hujan dari langit. Fatanbutu minhu ajsadul ibad. Dari situlah maka tumbuhlah jasad-jasad manusia. Ya, setelah ditiup turunnya hujan, turunnya air dari langit, ya. Setelah turunnya dari air langit, ini kan nggak disebutkan air. Air apa ini? Ya. Tapi sampai di sini kita ikuti dulu, ya. Turunlah air dari langit. Air inikah atau air yang lain atau jenis air yang mana? Di sini belum ada penjelasan. Nanti akan ada penjelasan, insya Allah. Maka sebelum ditiupkannya sangkakala yang kedua, Allah turunkan air dari langit. Ingat, kita belum membahas ini air jenis apa. Turunkannya air dari langit, maka setelah itu tumbuhlah jasad manusia. Tumbuh jasad manusia, ya, yang tadinya kan sudah hancur, yang tadinya diingkari oleh orang-orang kafir, di mana mereka katakan bahwasanya aida kunna turaba wa 'idhaman inna lamab'utsun, apabila kami sudah menjadi tulang belulang dan sudah menjadi tulang belulang dan sudah menjadi tanah, inna lamab'utsun, apakah kami akan bangkit? Ini pertanyaan melecehkan para nabi dahulu. Orang-orang kafir terlebih sebelumnya mengucapkan ucapan ini bukan bertanya, tapi pertanyaan, kalau dalam bahasa Medannya ngenyek, kira-kira. Dalam bahasa kita sehari, ngejek, ikhwah. Memperolok-olok, pertanyaannya itu memperolok-olok. Apabila kami sudah jadi tulang dan jadi tanah, terus kami balik, terus kami dibangkitkan. Pertanyaan ngejek. Nah, di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan pada kita. Wa fi sahih Muslimin an Abdullah bin Umar an Abdullah bin Amr qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, summa yunfakhu fis sur, kemudian ditiupkanlah sangkakala. Ini yang pertama nih. Fala yasma'u hadun illa asgha laitan wa rafa'a laitan. Ini sudah sering kita baca hadis sebelumnya, ya. Maka tidak ada seorang pun yang mendengarnya kecuali mereka mendengar asgha laitan wa rafa'a laitan. Mendengar begini dan lehernya pun sambil begitu, ya. Ya. Lehernya meninggi, artinya sambil mendengar. Suara apa itu? Qala, dia katakan, wa awwalu man yasma'u rajulun yalutu haudi al-ibil. Dan orang yang pertama mendengar adalah seorang yang sedang memperbaiki saluran air untuk minum unta. Qala fayasa'akun nas. Maka dialah orang pertama kali yang jatuh pingsan atau meninggal mati
Setelah itu maka bermatianlah semua manusia. Summa yursilullahu, kemudian Allah mengirimkan, au qala yunzilullahu, atau Allah menurunkan mataron, Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan. Ka'annahu dhallu au dhillu. Hujan ini ya seperti hujan yang gerimis, yang rintik-rintik, atau hujan sedang. Gerimis atau hujan rintik-rintik. Atau di sini menunjukkan bahwa perawi itu ada keraguan pada perawi. Jadi dia lupa apakah Rasulullah katakan qallun atau zollun ya gitu. Ya, kan beda titik tuh. Kalau tanpa titik qallun, qallu, kalau dia bertitik zollu. Demikian. Tapi ini beda arti. Kalau qallu dia gerimis, kalau qallu dia gerimis, zollu itu rintik-rintik. Nu'man perawi hadis ini ragu dengan apakah qallu atau zollu. Setelah itu fatanbutu minhu ajsadun nas. Dari situlah tumbuhlah jasad manusia. Summa yunfakhu fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun. Kemudian ditiupkanlah kembali sangkakala yang kedua dan mereka pun akhirnya bangkit dan menunggu. Berarti ikhwah, dalam hadis ini diriwayatkan oleh Muslim, jelas prosesnya kan? Ya. Ditiupkan sangkakala yang pertama, kemudian bermatianlah manusia. Lantas setelah bermatian, beberapa saat sebelum ditiupkan sangkakala yang kedua, Allah turunkan air hujan. Allah turunkan hujan. Ya. Allah turunkan air hujan, kemudian tumbuhlah jasad manusia tadi itu. Ini belum ditiupkan roh. Sebelum ditiupkan roh. Tumbuhlah jasad manusia ya dari 1, 2, 3 terus menyatu menjadi satu hingga menjadi jasad manusia yang sempurna. Muncul pertanyaan, jasadnya seperti kita sekarang atau beda? Nanti akan ada penjelasan. Ya, maka tumbuhlah jasad manusia hingga sempurnalah, ya, hingga sempurnalah jasad manusia tersebut. Ya, lantas selanjutnya, ikhwah, barulah kemudian ditiupkan sangkakala yang kedua, maka ruh yang tidak ada mati, itu kembali ke jasadnya. Ya, dan tidak ada yang salah alamat. Enggak ada yang ketukar. Itulah merupakan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun yang ketukar. Seharusnya ruhnya laki-laki masuk ke jasad perempuan. Yang perempuan masuk ke jasad laki-laki. Tidak ada satupun yang ketukar. Padahal miliaran manusia telah Allah ciptakan dari sejak Nabi Adam alaihissalam sampai sekarang masih Allah ciptakan. Sampai nanti di hari kiamat orang yang langsung menyaksikan hari kiamat. Demikian ya, tidak ada satupun yang ketukar. Sebenarnya masalah ini enggak susah bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita aja yang rumit. Wa madzalika 'ala Allah bi'aziz. Yang demikian itu enggak susah bagi Allah. Kita saksikan saja ikhwah di kehidupan realita kita. Kita ambil tebu, potong yang ada ruasnya, letakkan di tanah. Ambil bibit cabai ataupun tumbuhan cabai yang sudah sejengkal lah. Kita letakkan tanam di sampingnya atau dempet aja dah, didempetkan. Ya, jadi tebu di sampingnya tepat ya dempetan dengan pohon cabai. Coba kira-kira ada nggak yang salah alamat zatnya? Demikian. Oh, tebu ini kok pedes ya, begitu. Atau ketika kita panen cabainya, cabai kok manis ya? Nggak akan pernah ada. Nggak pernah kejadian seperti itu, ikhwan. Tetap masing-masing punya tugas masing-masing. Tidak ada salah, tidak ada ketukar. Itu kehidupan realita kita. Dan kita saksikan sendiri. Itu merupakan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. La hawla wa la quwwata illa billah. Nah, nyawa-nyawa yang kembali ke jasad-jasad manusia yang jumlahnya miliaran yang luar biasa itu, tidak ada yang ketukar. Semua roh kembali ke jasadnya masing-masing. Ya, itu setelah ditiupkan roh.
Kemudian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Selanjutnya, wa imbatul ajsadi minat turabi ba'da inzalillahi dzalikal ma' alladhi yunbituha yumathilu imbatan nabati minal ard idza nazala 'alaiha al-ma'u minas sama'i fid dunya. Di sini Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan kita pendekatan pemahaman supaya kita bisa lebih menerima ya. Bisa lebih menerima dan bisa lebih masuk akal kita dan bisa kita mengimaninya. Terkadang ikhwah ketika kita menjelaskan sesuatu pada anak-anak ya. Anak-anak. Kita katakan, "Nak, kamu pernah enggak melihat hewan ceta misalnya atau jaguar?" Mungkin kalimat jaguar baru dia dengar, apa itu jaguar? Enggak tahu Pak Ustadz, kata si anak. Di mana itu hewannya Pak Ustadz? Karena mereka enggak tahu, namanya juga baru dengar itu, jaguar, maka kita bisa memberikan pendekatan pemahaman dengan cara memberi misal. Oh, enggak tahu. Anak-anak tahu kucing? Nah, kalau kucing kan sudah familiar ya, di mana-mana ada. Tuh kucing, kalau dia besar, sebesar kamu, begitulah lebih kurang bentuk ceta, bentuk jaguar. Oh, mulai kan? Ya kan mirip tuh kucing dengan jaguar, hanya saja dia lebih besar. Demikian. Hanya saja nak bulunya begini. Anak-anak sudah bisa menggambarkan bahwa saya jaguar itu bagaimana. Kalau kita mengatakan, nak pernah nggak lihat hewan dog yang pernah dimakan oleh Khalid bin Walid radhiyallahu anhu? Apa itu dog Pak Ustadz? Kata si anak-anak kan. Oh, nggak tahu dia dog. Nggak tahu benar nih, nggak tahu Pak Ustadz. Oke. Kamu pernah lihat kadal, misalnya kadal ya. Atau pernah lihat tokek. Atau pernah lihat iguana misalnya. Demikian ikhwah. Itu namanya memberikan pemahaman kepada manusia. Jika dia nggak tahu. Kalau manusia dikatakan kalian akan dibangkitkan. Mungkin langsung gimana membangkitkannya? Kita sudah jadi tanah, kita sudah jadi tulang. Mungkin langsung ada yang langsung tak bisa menerima. Mana bisa begitu, sudah jadi tulang kok tiba-tiba jadi manusia lagi. Allah dengan maha rahmatnya tahu tentang manusia. Allah yang menciptakan kita. Tentang EQ manusia juga Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Allah memberikan pendekatan pemahaman agar kita mudah mengimani ini semua. Bagaimana ikhwah? Allah memberikan permisalan dengan tumbuhan. Ya. Allah memberikan permisalan seperti tumbuhan yang hidup. Demikian ikhwah. Perhatikan di sini, ya. Hidupnya manusia itu dari tanah, itu bagikan Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan air di tanah, lantas dia tumbuh, lantas ada pohon-pohon yang tumbuh dari tanah. Demikian ikhwan. Ya. Kita lihat. Allah Subhanahu wa taala firman dalam surah Al-A'raf. Allah memberikan permisalan, ya Allah, bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu sangat ingin sekali Allah Subhanahu wa taala manusia itu bisa memahami. Demikian ikhwan. Jadi tidak ada yang enggak jelas dalam Islam. Begitulah kira-kira. Ya, enggak ada yang enggak jelas, semua sudah jelas. Makanya Rasulullah pernah katakan, laqad taraktukum ala mahajjati bayda lailuha kanahariha la yasiru anha illa halik. Telah kutinggalkan pada kalian ala mahajjati bayda, di atas satu hal yang putih sekali. Lailuha kanahariha, malamnya sudah seperti siangnya. Jadi enggak ada yang gelap. Semua sudah terang benderang. Tidak ada yang rahasia, tidak ada yang tersembunyi. Semua sudah disampaikan, semua sudah jelas dan terang benderang. La yaziru anha illa halik. Tidaklah seorang itu menyimpang dari yang ini kecuali dia pasti akan celaka. Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan tentang masalah bagaimana berbangkitnya manusia. Gak paham manusia. Ini loh contohnya yang pernah kalian lihat, lebih kurang seperti inilah permisalannya. Allah Subhanahu wa taala ceritakan dalam Al-Qur'an. Dalam surah Al-A'raf ayat 57. Apa kata Allah?
Wa huwal ladzi yursilur riyaha busyran baina yadayhi rahmatih. Dan dialah Allah yang mengirim angin sebagai kabar gembira akan tanda datangnya rahmat Allah, akan datangnya hujan. Hatta idza aqallat sahaban thiqalan suqnahu li baladin mayyit. Dan apabila angin tersebut membawa sahab itu awan yang ada airnya, ya, yang mengandung air, sahab. Sahaban thiqala, yaitu awan mendung yang tebal. Suqnahu li baladin mayyit, di mana angin inilah yang membawa awan mendung ini ke daerah yang tandus. Jadi daerah tandus itu Allah katakan mayat. Daerah fi baladin mayit, daerah mayat. Artinya tidak ada tumbuhan. Tidak ada satupun tumbuhan yang tumbuh di situ. Ini seperti padang pasir, mayit, gersang, kering, kerontang. Tidak ada kehidupan di sana. Tidak ada kehidupan di sini, maksudnya tidak ada pepohonan di sana. Kemudian فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ. Maka kami turunkanlah di bumi tersebut, di tanah gersang yang mayat tersebut, di tanah tandus tersebut, air. Kami turunkan air di tanah yang tandus tersebut. Dan bagaimana reaksinya? Maka keluarlah berbagai macam buah-buahan. Dari tanah yang tadinya tandus, ternyata bisa menghasilkan buah-buahan. Ya tentunya nggak akan mungkin muncul buahan tanpa tanaman. Artinya ikhwah, ya di sini ada pelompatan. Dan kita sudah pahami, nggak akan mungkin tomat tumbuh dari tiba-tiba tumbuh. Apel tiba-tiba tumbuh dari tanah apel, gitu kan, tidak ada. Ya, yang ada di sini adalah ada pohonnya dahulu. Ya, ada pohonnya dahulu. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala ingin menyingkat. Maka kami tumbuhkanlah dari tanah yang gersang, kering, kerontang itu. Setelah kami turunkan air, maka kami tumbuhkan dari sana tumbuhan-tumbuhan yang menghasilkan buah-buah. Bayangkan ikhwah, yang tadinya tidak ada apa-apa, setelah Allah turunkan hujan menjadi apa-apa. Yang tadinya tidak menghasilkan apa-apa, berubah menjadi menghasilkan apa-apa. Karena apa ikhwah? Allah turunkan hujan di sana. Ya, Allah turunkan hujan di sana. Makanya ikhwah, kalau padang pasir, di mana padang pasir? Misalnya di daerah Timur Tengah banyak padang pasir. Itu karena nggak turun hujan. Seandainya Allah Subhanahu wa taala turunkan hujan di sana setiap hari selama sebulan, saya yakin pasti akan tumbuh secara rumputan, akan menjadi hijau. Terus dari mana tuh rumput tuh? Tuh rumput dari mana? Bibitnya dari mana? Ada di situ, kita aja nggak nampak. Demikian ikhwah. Ya. Ini merupakan keajaiban, fenomena yang luar biasa yang ada di depan mata kepala kita sendiri. Yang tidak ada seorang pun yang mengingkarinya. Kalau kita di Indonesia mungkin banyak di antara kita ya pernah membeli pasir misalnya, apakah untuk bangun dapur atau mungkin untuk bangun rumah. Itu pasir kan tidak ada apa-apa. Pasir, bukan tanah humus ya, bukan tanah yang kita ambil dari mungkin pengorekan. Pasir, itu pasir, tidak ada apa-apa. Tapi coba biarkan pasir itu di halaman rumah kita, biarkan sebulan. Ada nggak yang tumbuh di situ? Ada. Siapa yang nanamnya? Siapa yang meletakkan bibit di sana? Itulah ikhwah ibarat. Ya karena kita di Indonesia kan tidak ada padang pasir begitu ya. Pasir aja oke. Ketika dia diterpa hujan, ada yang tumbuh di sana. Demikian ikhwah. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan pemisahan seperti ini. Ya. Kami turunkan hujan di padang yang tandus, kemudian maka keluarlah tumbuh-tumbuhan dan
memberikan hasil, yaitu berupa buah-buahan. Apa kata Allah? Kadzalika nukhrijul mauta la'allakum tadhakkarun. Demikianlah kami keluarkan, kami hidupkan sesuatu yang mati. Demikianlah kami buat yang mati itu bangkit dari tanah. Semoga kalian dapat menjadikan itu sebagai pelajaran. Itulah permisalan ikhwah. Jadikan ini sebagai pelajaran. Kalian yang belum memahami bagaimana yang namanya hari berbangkit, lihat bagaimana tanah tandus yang Allah tumbuhkan berbagai tanaman. Yang tadinya tandus sekarang menjadi hijau karena Allah turunkan hujan. Demikian juga halnya manusia. Kadzalika nusyur. Demikianlah yang namanya hari berbangkit. Kalian juga seperti itu nantinya. Kalian itu yang tadinya tidak ada apa-apa karena sudah mati, sudah jadi tanah, bahkan tulangnya pun sudah berubah menjadi tanah, nanti akan bisa bangkit kembali. Sebagaimana halnya tumbuhan yang tumbuh di padang pasir ketika dia diterpa oleh hujan. Wa qala fi mawdhi'il akhar, Allah Subhanahu wa taala menceritakan lagi dalam ayat yang lain, yaitu Fatir ayat 9. Wallahu alladhi arsala ar-riyaha fatuthiru sahaban fasuqnahu ila baladin mayyit fa ahyayna bihi al-ardha ba'da mawtiha kadzalika an-nusyur. Dan Allah lah yang telah mengirim angin, dan angin itu membawa awan mendung ke tempat yang mati atau tempat yang tandus, dan fa'ahyayna bil arda ba'da mautiha, dan kami hidupkan bumi setelah matinya dia. Artinya tadinya tandus, setelah turun hujan dia menjadi hidup, ada kehidupan. Kadzalika nusyur. Demikianlah hari berbangkit. Demikian ikhwah rahimani Allah wa ikum. Al-Quran merupakan kalamullah. Di dalamnya banyak pelajaran-pelajaran yang sangat menyentuh hati. Menyentuh hati dan mengusik pemikiran kita. Supaya mau mikir. Supaya mau gunakan itu. Kalian gunakan itu. Allah tidak ingin manusia-manusia ini ingkar. Allah berikan kemudahan demi kemudahan agar kita itu bisa yakin dengan hari berbangkit. Dalam Al-Quran sering disebutkan, afala tatafakkarun, afala tatadzakkarun, afala ta'aqilun. Itu semua menunjukkan agar kita menggunakan pikiran kita. Jangan sampai pikiran kita yang kita merasa cerdas malah mengingkari apa yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai kita mengingkari apa yang diwahyukan Allah Subhanahu Wa Taala kepada Rasulnya. Baik, kita lanjutkan. Walahid fi kila mawdi'aini qawluhu kadzalika nukhrijul mauta wa kadzalika nusyur. Coba kalian perhatikan dua ayat, potongan ayat ini. Ayat yang pertama tadi diakhiri dengan kadzalika nukhrijul mauta. Demikianlah kami tumbuhkan, kami keluarkan yang mati. Dalam ayat berikutnya kadzalika nusyur. Demikianlah kejadian hari berbangkit. Fa innahuma yadullani ala mumathalati wa musyabahati baina i'adatil ajsami bi inbatiha min at-turabi ba'da inzalil ma'i qubailin nafkhi fi sur. Nah, dua ayat ini menunjukkan bahwasanya adanya persamaan antara bangkitnya manusia, ya, bangkitnya manusia dengan tumbuhnya pohon di tanah yang gersang. Setelah Allah Subhanahu wa taala turunkan air. Ya, setelah Allah Subhanahu wa taala turunkan air sebelum ditiupkan ruh. Jadi, kalau kalian mau memahami hal ini, lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan di tanah yang gersang, kemudian tumbuhlah berbagai macam tumbuhan. Demikian juga nanti di hari berbangkit. Sebelum Allah Subhanahu wa taala tiupkan ruh, Allah turunkan hujan. Kemudian setelah turunkan hujan, maka menyatulah jasad-jasad manusia dan Allah Subhanahu wa taala tiupkan ruh. Ruh itu
Dan Allah tiupkan sangkakala dan roh itu pun kembali ke jasad-jasad tadi. Maka tumbuhlah manusia. Jadi mirip seperti pohon-pohon ataupun tumbuhan yang tumbuh di padang yang gersang tadi itu. Wa baina imbatin nabati ba'da nuzul ma' minas sama. Ya. Mirip seperti pohon yang tumbuh setelah turun hujan. Wa nahnu na'lamu anna an-nabat yataqawwanu min budhur shaghir. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya yang namanya tumbuhan itu ada bibit yang kecil. Bibit kecil, bibit takunu fil arti sakinah hamidah. Bibit kecil ini dia tenang di tanah, tenang, gak bergerak-gerak. Situ aja dia tenang, gak kemana-mana. Yang kecil tadi itu. Kemudian fa'idha nazala alaihal ma' taharrakatil haya' fiha. Ketika dia mendapatkan air, ketika dia tersiram air, mulailah bergerak, menunjukkan kehidupannya. Wa darabat bi budhuriha fil ardi, dan mulailah tumbuh bibit yang kecil ini. Wa basaqat bisuqiha ila sama, dan akarnya pun mulai menghunjam. Untuk apa? Agar daunnya bisa naik ke langit. Bayangkan ikhwan. Ya. Fa idza hiya nabatat fa idza hiya nabatatun muktamilatun khadra, hingga akhirnya dia pun berupa pohon atau tumbuhan yang sempurna yang hijau. Coba perhatikan ikhwan, ini luar biasa pepohonan ini ikhwan. Perhatikan. Kalau kita perhatikan ikhwan, ketika dia tumbuh, bibit yang tumbuh, yang tadinya nggak ada apa-apa, akhirnya tumbuh. Kita ambil misalnya bibit padi ya, padi. Itu kan mati, tidak ada apa-apanya. Ya, kita simpan mungkin setahun, 2 tahun, 3 tahun, ya. Tapi ternyata ketika kita siramkan air, tumbuh. Ya, tumbuh dia. Jadi ini benda mati menjadi benda hidup. Demikian ikhwah, rahimanallahu wa iyyakum. Kalau kita ambil biji, misalnya kita ambil biji apa? Biji apel misalnya. Ya, biji apel. Terus kita biarkan, kita simpan dalam tisu, taruh dalam lemari setahun, 2 atau 3 tahun. Dia nggak tumbuh-tumbuh. Tapi ketika kita letakkan di tanah, kita sirami air, dia pun tumbuh. Bahkan tumbuhnya dia itu dan buah apelnya persis seperti buah apel induknya sebelumnya. Tidak ada yang menjadi hijau. Tidak ada yang menjadi kuning. Kalau tadinya biji itu berasal dari tumbuhan yang merah, itu pun biji kalau tumbuh akan memberikan buahan yang merah. Kalau induknya tadinya adalah hijau, ya apelnya juga hijau. Kalau induknya tadi apel kuning, maka bibit ini pun akan menumbuhkan apel yang kuning. Demikian ikhwah. Jadi dalam satu bibit itu banyak sekali informasi-informasi yang terpendam, file-file kehidupan yang terpendam, dan dia bisa hidup ketika mendapatkan air. Demikian ikhwan rahimanallahu wa iyyakum, luar biasa. Dan demikian juga ketika tumbuh. Ketika dia tumbuh, bibit ini hanya tumbuh sedikit. Dan dia tidak akan mau besar kalau akarnya nggak menancap. Demikian ikhwan. Semakin menancap akarnya, jadi tancapan akarnya itu ke tanah, itu sesuai dengan seberapa tingginya dia. Kalau nggak nancap, dia pun nggak besar-besar. Begitu luar biasanya ikhwan rahimanallahu wa iyyakum. Mungkin para pemirsa tahu tumbuhan apa ya? Tumbuhan apa ya? Kalau di Medan bilang tumbuhan apa? Janda bolong kata orang. Itu kan akarnya ada itu di batang. Saya lihat kalau dia hanya kita lilitkan di lanjarannya, itu susah besarnya. Tapi ketika kita letakkan di batangnya itu kita lilit dengan kain atau dalam kainnya kita buat tanah, maka akar yang ada di batangnya ini itu akan mencengkram lanjarannya. Apalagi kalau ada makanan di situ, ada yang diasupnya, maka ini akan semakin cepat tumbuhnya. Demikian ikhwah, itu luar biasanya. Begitulah manusia ikhwah. Ya. Begitulah manusia tumbuh seperti itu ikhwah. Tanaman yang tadinya tidak ada apa-apanya, bahkan mungkin kita tidak tahu pun kalau di situ ada bibit, ternyata ketika disiramkan air dia sudah tumbuh. Demikian ikhwan rahimanallahu wa iyyakum. Fal insanu yataqawwanu minal yaumil akhir min 'azamis shaghir. Manusia juga ya mereka itu terdiri dari
tulang yang kecil. Indama yusibul ma yanmu numu wal baqal. Ketika tulang kecil itu disirami oleh air, maka dia pun tumbuh bagaikan sayuran. Hada azmun, tulang kecil itu adalah ajbul dambi, yaitu tulang ekor yang paling ujung. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala, beliau bersabda, ma bainan nafqataini arba'un, antara dua tiupan sangkakala itu ada 40. Nah, di sini juga nggak dijelaskan 40 apa ini. Summa yanzilu minas sama'i ma'un. Kemudian turunlah air dari langit. Fayan butuna kamayan butul bakal, maka tumbuhlah manusia itu sebagaimana tumbuhnya sesayuran. Walaisa fil insani syai'un illa azmun wahidun. Semua tubuh manusia, tulang, daging, semua hancur, termasuk rambut. Ya, kuku, yang kata orang rambut nggak akan punah, kuku punah semua. Semua punah, rambut akan punah. Memang rambut itu agak lebih lambat punahnya, agak lebih lambat hancurnya ketimbang tulang, apalagi daging. Kuku juga demikian, tapi ini akan hancur. Karena Rasulullah katakan semua yang ada dalam jasad manusia itu akan hancur, akan menjadi tanah, kecuali satu tulang, kata Rasulullah. Ini gak hancur-hancur. Kemudian ikhwah, wahwa adbu dzambi minhu yurakkabu khalqu yaumil qiyamah. Tulang itu adalah tulang ekor. Jadi tulang di antara di pinggul manusia, di tengah-tengahnya itu ada tulang. Pas belahan pinggul itu di ujungnya ada tulang ekor, di belakang tulang ekor, di ujungnya itulah dia ikhwah. Ya. Itulah ujung daripada tulang ekor itu. Itu tidak akan punah. Itu tetap ada hingga hari kiamat. Kemudian dari situlah manusia mulai menyatu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, terus sampai sempurna menjadi jasadnya manusia. Sempurna menjadi manusia, ya, dengan jasad yang sudah lengkap. Wali muslimin torfa fi ajbi ad-dambi. Dalam Imam Muslim disebutkan, kalau tadi ikhwah hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim yang telah kita bacakan hanya menyebutkan tulang ekor. Tulang ekor ini kan ya kalau nggak saya ya seperti telunjuk beginilah paling tidak ikhwah. Tulang ekor itu. Tapi ini kan ada tulang ekor yang mana? Pangkalnya, tengahnya atau ujungnya? Ya, pangkalnya, tengahnya atau ujungnya? Yang mana ini? Dalam hadis riwayat Muslim disebutkan yang mananya, yaitu qala Rasulullah SAW mengatakan, inna fil insani azmun la ta'kulul ardu abadan. Sungguhnya pada diri manusia ada tulang yang tidak akan dimakan oleh bumi, artinya tidak akan menjadi tanah selamanya. Fihi yurakkabu yaumal qiyamah. Dari situlah manusia akan bergabung, dari situlah manusia akan menyatu hingga menjadi ciptaan Allah yang sempurna. Qalu ayu azmin huwa ya Rasulullah, ya, ayu azmin huwa ya Rasulullah. Para sahabat menanyakan, yang mana itu ya Rasulullah? Beliau katakan azbud dzambi, yaitu ujung tulang ekor. Demikian ikhwan rahimani Allah. Selanjutnya, wa fi riwayatin lahu walil Muwatta wa li Abi Dawud wan Nasa'i qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu bani adama ta'kulul ard illa azbudz dzambi. Sesungguhnya seluruh anak Adam akan habis dimakan oleh tanah. Ya, akan menjadi tanah maksudnya. Ya, karena tanah kan enggak makan. Semua anak Adam akan habis menjadi tanah kecuali ujung tulang ekor. Minhu khuliq, dari situlah dia diciptakan. Wa fihi yurakkab, dari situlah manusia akan, itulah pangkal asal manusia akan diciptakan kembali.
Jadi ada tulang ekor, tumbuh. Ya bagaikan ini, ikhwah, bagaikan biji. Dari biji kita tanam, tumbuh sampai menjadi pohon yang sempurna dan berbuah. Demikian juga manusia. Dari tulang ekor itu, ikhwah, tumbuh menjadi manusia yang sempurna. Kemudian, waqad dallatin nususus sahihah anna ajsadal anbiya la yusibuha al-bala wal fana alladhi yusibu ajsadal ibad. Hanya saja dalam hadis-hadis yang sahih bahwasanya untuk jasad para nabi tidak akan habis dimakan oleh tanah. Artinya tidak akan menjadi tanah. Ya. Seperti halnya manusia-manusia yang lain. Wa fil haditsil ladzi yarwihi Abu Daud, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, wa sahhahu Ibnu Khuzaimah wa ghairuhu, dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah dan lainnya, innallaha harrama 'alal ardi an ta'kula ajsada al-anbiya. Sesungguhnya Allah mengharamkan bumi untuk memakan jasad para nabi. Artinya sesungguhnya Allah haramkan bumi. Sesungguhnya Allah haramkan jasad nabi ini untuk menjadi tanah. Maksudnya apa, ikhwah? Jasad nabi itu tetap utuh, tidak membusuk, ya, dan tidak akan menjadi tanah. Demikian, ikhwah rahimanallahu. Jadi untuk kajian pagi hari ini saya simpulkan baik dari Al-Quran maupun dari Sunnah Rasulullah SAW bahwasanya setelah ditiupkan ruh sangkakala yang pertama, maka bermatianlah semua. Kemudian sebelum ditiupkannya sangkakala yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan air hujan. Manusia yang tadinya hancur lebur sudah menjadi tanah, semuanya punah. Yang tersisa hanyalah tulang ekor. Ya. Yang tersisa hanyalah ujung tulang ekor. Baik. Jadi matinya semua, punahnya jasad-jasad manusia, ya. Yang tersisa hanya tinggal tulang ekor. Tulang ekor inilah yang diterpa hujan, yang turun sebelum ditiupkannya ruh yang kedua, sangkakala yang kedua. Udah? Setelah turun air hujan, maka dari tulang ekor inilah tumbuh menjadi manusia yang sempurna dan dengan anggota badan yang lengkap. Mirip seperti kita menanam bibit. Ketika kita siram dengan air, dia tumbuh hingga sempurna menjadi pohon yang rindang dan berbuah. Sama dengan manusia. Dengan ikhwah rahimani Allahu wa iyyakum. Ya. Setelah sempurna ciptaan manusia, setelah manusia tumbuh dan sempurna, maka ditiupkanlah sangkakala yang kedua. Kemudian kembalilah ruh-ruh yang tadinya sudah dicabut dari jasad kembali ke jasadnya masing-masing dan tidak ada yang salah masuk. Tidak ada yang salah kamar. Semuanya masuk ke tempat jasadnya masing-masing. Itu merupakan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian ikhwah rahimani Allahu wa iyyakum. Lantas setelah ditiupkannya ruh bagaimana? Ya. Dia kan hidup nih, manusia nih, jadi hidup nih. Terus bagaimana ikhwah? Tadi sudah ada sih bocoran dari hadisnya. Ya, bahwasanya setelah itu ya dia menunggu kemudian mendengar teriakan. Lantas mereka pun pergi menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana rinciannya? Insyaallah tetap saksikan kajian-kajian kita berikutnya. Insyaallah kita akan tetap terus mempelajari bagaimana perjalanan kehidupan kita setelah kematian hingga sampai kepada titik akhir surga atau neraka. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kemudahan untuk menempuh perjalanan hingga akhirnya di surga. Pemirsa juga, ya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan perjalanan akhirnya untuk ke surga. Demikian ikhwah, aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Bagi para pemirsa yang ingin bertanya, dipersilakan. Nah, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas penyampaian materi yang sangat bermanfaat sekali di kesempatan ini. Masih melanjutkan pembahasan berkaitan dengan perjalanan setelah kematian. Ikhwatul Islam, jazakumullah, para pemerhati roja dimanapun Anda berada.
Saatnya kami membuka sesi tanya jawab. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung. Untuk pertanyaan pertama kita awali dari pesan chat WhatsApp yang sudah masuk di kesempatan ini. Dari Pak Ian di Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apakah keluarga yang sudah meninggal bisa melihat dan mendengar apa yang dilakukan keluarganya yang masih hidup di dunia? Contohnya orang tua yang meninggal, apakah bisa mendengar dan melihat amalan kebaikan yang dilakukan anaknya yang masih hidup, seperti anaknya berzikir, sholat, dan berdoa? Mohon nasihatnya Ustaz. Syukran. Jazakumullah khairan Pak Ian ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga Pak Ian dan keluarga dan seluruh kaum muslimin. Apakah si mayit yang sudah meninggal mengetahui apa yang dikerjakan oleh keluarganya? Ikhwah, azinallahu wa iyyakum. Masalah ini sudah kita kaji di kajian yang lalu ya, karena ini termasuk dalam perjalanan kehidupan setelah kematian. Apakah si mayit mengetahui hal itu? Ikhwah, azinallahu wa iyyakum. Mengenai apa yang dikerjakan oleh orang yang hidup, ada hal-hal yang diketahui oleh si mayit dan ada yang tidak. Ya. Yang kita katakan dia mengetahui, hukum dasarnya dia tak mengetahui. Tapi ada hal-hal yang dia ketahui. Seperti apa ikhwah? Seperti ketika kita mengucapkan salam, datang ke kuburan. Itu mereka mendengar, mengetahui. Seperti kita masuk ke kuburan dan kita katakan Assalamualaikum ahlut diyar mu'min wal muslimin wa inna insyaallah bikum lalahikun. Mereka tahu itu. Demikian juga ketika yang mengantar jasad dia dikuburkan, dia akan mengetahui bahwasanya teman-teman yang mengantarkan jasad dia itu yang menguburkan, setelah itu mereka pulang. Fa innahu yasma'uni alahum, innahum yasma'unani yasma'uni fa innahu yasma'uni alahum. Jadi mereka dia mendengar suara sendal mereka yang meninggalkan dia di kuburan, meninggalkan mereka mau pulang. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Tapi apakah dia bisa mengetahui apakah anak-anaknya soleh dan soleh ataukah tidak? Ikhwah, Allahu a'lam bissawab. Kalau yang kita amati dari hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana apabila dia seorang mukmin, maka dia akan mendapat nikmat kubur dan dia disibukkan dengan nikmat kubur tersebut. Ya, kalau dia para syuhada, maka dia nyawanya, ruhnya akan berada di dalam burung-burung, ya, dalam burung-burung yang bertengger di bawah arasy. Kalau dia orang soleh, maka ruhnya akan berada di burung-burung surga yang bertengger di pohon-pohon surga. Bedanya kalau yang satu tenggerannya di bawah aras, di situ dia punya sarang-sarangnya, tempat tenggerannya, dan dia bisa kemana-mana. Tapi kalau ruh yang orang soleh, dia hanya berada di dalam burung yang bertengger di pohon-pohon surga, nggak bisa kemana-mana. Demikian. Ya, suatu waktu dia masuk ke jasadnya dan seterusnya, ikhwah, yang ada di alam barzakh. Demikian. Jadi tidak ada disebutkan dalam hadis adanya interaksi antara dia dengan keluarga yang ditinggalkan. Misalnya dia menjenguk keluarganya pulang, demikian ikhwah. Ya, nggak ada. Apalagi yang mayat jasadnya, apalagi yang si mayat ini mayat yang orang kafir, orang fasik, yang durjana, dia akan disibukkan dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Demikian, dia akan disibukkan dengan azab Allah, azab kubur. Ya, kapan lagi dia bisa mengetahui dengan apa yang dilakukan oleh keluarganya. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Baik. Hanya saja Allahu a'lam bishawab. Sebagaimana dalam sebuah hadis, nanti Allah Subhanahu wa taala membangkitkan orang tua, dan Allah Subhanahu wa taala letakkan dia di tempat yang tinggi.
Sehingga orang tuanya heran. Ya. Yang orang tua yang punya anak nih heran. Ya Allah, kok bisa saya mendapatkan tempat ini? Dari mana? Jadi sebenarnya kita sudah tahu tempat kita di mana. Ketika kita sudah masuk dalam kuburan, apakah dapat nikmat atau dapat azab, kita sudah tahu posisi kita. Aduh, posisi kita di akhirat seperti ini nih. Sudah bisa kita mereka-reka. Tapi kali ini Allah Subhanahu wa taala meletakkan posisi dia yang tinggi sampai dia tanya. Mereka bertanya, "Ya Allah, kok bisa? Kok saya ditempatkan seperti ini? Kok bisa setinggi ini?" Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dikarenakan anakmu. Kalimat ini menunjukkan bahwasanya dia tidak mengetahui, ya, dia tidak mengetahui akan apa yang telah dilakukan anaknya pada dia, itu berupa amalan soleh, istighfar dan lain-lainnya. Allahu a'lam bishawab. Hanya itu yang bisa saya jelaskan, ya, dari hadis yang ada. Kalaupun ada nanti hadis yang lain yang menyebutkan dia tahu anaknya beristighfar ketika dia di kuburan, Allahu a'lam, saya juga belum pernah membaca atau mungkin saya lupa, ya. Tapi yang untuk saat ini yang saya ingat hanya itu. Allahu a'lam bishawab. Nah, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya dan kita semua yang menyimak. Masih pertanyaan melalui pesan singkat kembali dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Bagaimana dengan jasad Fir'aun yang tidak membusuk? Apakah benar jasad Fir'aun banyak dan tidak hanya satu yang awet dan tidak membusuk? Mohon nasihatnya Ustaz. Syukran. Mengenai jasad Fir'aun, ya, mengenai jasad Fir'aun, Fir'aun ini merupakan gelar sebuah raja, gelar raja di Mesir, ya, gelar raja di Mesir, seperti Kaisar di Romawi, Kisra di Farsi, gelar raja. Makanya Fir'aun itu gelar raja dan dia ada Fir'aun 1, 2, 3. Ya, kalau bahasa Latinnya Raja Ramses 1, 2 dan seterusnya. Itulah Fir'aun. Baik, bagaimana dengan jasad Fir'aun yang awet? Apakah betul jasad Fir'aun awet? Ikhwah, mengenai jasad Fir'aun yang hari ini awet, tidak hancur-hancur, ya, tidak hancur sampai sekarang, itu tidak bertentangan dengan hadis yang kita katakan tadi. Ya. Seperti Allah Subhanahu wa taala ketika menenggelamkan Fir'aun sampai mati, kemudian Allah keluarkan dari laut. Yang kata Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi pelajaran bagi yang hidup, kata Allah. Ya, beginilah nasib orang yang menentang Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an disebutkan bahwasanya kami keluarkan dia dari lautnya dan kami jadikan itu sebagai ayat. Jadi Fir'aun itu bisa awet, nggak masalah. Tapi kan kata Rasulullah SAW tadi bahwasanya semua jasad anak Adam itu hancur, kecuali tulang ekor, ujung tulang ekor, dan juga kecuali para nabi. Oh, berarti Firaun selevel dengan nabi? Enggak, ikhwan. Ya, saat ini jasad Firaun belum hancur. Itu dia dengan pengawet-pengawetnya. Ya. Apakah dibuat kapur barus atau disuntikan apalah kita nggak tahu, ya. Yang jelas, salah satu kebiasaan tradisional orang Mesir dahulu, mereka biasa mengawetkan jasad ataupun mayat raja-raja mereka dengan cara disuntikkan apa atau diletakkan apa dengan di bumi, misalnya. Ya, saat ini dia nggak hancur. Nah, saat ini nggak hancur. Apakah dia pasti hancur? Pasti hancur. Demikian, itu pasti hancur. Hanya sampai sekarang dia masih awet. Nah, demikian ikhwah, ya. Kan masih jauh perjalanan. Kemudian nanti ketika Allah Subhanahu wa taala meniupkan sangkakala, hancur semua kan? Di situ akan hancur dia. Kalaupun manusia yang hidup sekarang tetap berupaya supaya mengawetkan ini mayat supaya nggak hancur-hancur, pada suatu hari nggak akan ada lagi orang yang mengawetkannya. Kalau sudah nggak ada lagi orang yang mengawetkannya karena manusia sudah pada mati, ya dia juga akan hancur. Jadi tidak bertentangan realita Fir'aun, jasad Fir'aun dengan hadis Rasulullah SAW.
Ya, kita katakan sampai saat ini dia masih, ingat, masih awet. Itu dia. Bukan pasti akan awet, enggak. Pasti akan awet sehingga hari kiamat. Enggak, sangkakala yang kedua, enggak. Dia sampai saat ini masih awet dan jasadnya pasti akan hancur seperti mayat-mayat yang lain kecuali ujung tulang ekor. Demikian ikhwah, rahimanallah wa iyyakum. Baik, sepertinya waktu kita sudah melewati batas. Ya, mungkin studio Roja punya acara-acara berikutnya. Demikian ikhwah, para pemirsa sekalian, para pemerhati TV Roja dan pendengar radio Roja dimanapun Anda berada. Demikianlah pelajaran kita pada pagi hari ini. Sedikit yang disampaikan tadi semoga bermanfaat ya, dan menambah wawasan kita dan menambah keimanan kita dengan hari kiamat. Menambah keimanan kita dengan hari berbangkit. Dengan ini dapat memicu kita bagaimana caranya agar kita bisa mempersiapkan diri kita untuk menghadapi hari berbangkit kelak. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan, saya undur diri. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.